Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kalesang. Selamat pagi. Ketemu lagi bersama kami podcast Kalesang. Nah, untuk pagi ini, hari ini kita kedatangan tamu dadakan nih di Sail Tidore tahun 2022. Kali ini kita bersama dengan kakak dari Visio Oil. Ya, salah satu UMKM yang berpartisipasi di acara Sail Tidore tahun 2022. Nah kakak, untuk mengawali podcast kita pada hari ini, mungkin kakak bisa memperkenalkan nama dan juga nama produknya. Ya, silakan kakak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya owner dari Mirui, nama usaha dari UMKM saya Mirui, yang terdiri dari produk Goroho VCO atau Virgin Coconut Oil. Kalau bahasa Indonesianya minyak kelapa murni. Terus yang keduanya itu lilin aromaterapi, rempahnya yang dari yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Ya, tadi kakak sudah bilang bahwa produk yang kakak produksi ini itu ada minyak kelapa alami. Mungkin kakak bisa jelaskan sejak kapan kakak memulai UMKM ini, Kak? Saya memulai untuk membuat Goroho VCO ini atau minyak kelapa murni ini itu berawal tidak sengaja. Waktu itu pas lagi tahun 2021 zamannya COVID itu, jadi kantor waktu itu disuruh dipulangkan dulu, rumahkan dulu. Nah dari situ saya ngulik-ngulik kira-kira vitamin atau suplemen apa yang kira-kira yang alami untuk saya konsumsi di rumah. Nah searching ketemunya ini VCO. Nah dari situ saya cari tahu bagaimana cara membuatnya, dan kan saya orangnya nggak bisa diam ya. Iya. Jadi ya udah selama saya dirumahkan itu udah membuat VCO aja. Iya, mungkin konsumsi. Berangkat dari COVID ya Kak. Iya baik Kak. Ya mungkin dari tahun 2021 hingga kini kalau boleh tahu produk yang kakak produksi ini bahan bakunya tuh seperti apa sih, dan bahan bakunya tuh didapatkan dari mana Kak? Ini bahan bakunya dari buah kelapa yang tentunya diambil dari perkebunan Kota Tidore Kepulauan. Ini cuman kelapa aja. Yang bahan baku Goroho VCO ini hanya kelapa aja. Hanya jadi, kelapa saja, iya. Kelapa. Ya, kalau untuk di sini juga boleh kakak perkenalkan apa dan juga bisa jelaskan. Nah, di sini juga terdapat ada lilin aromaterapi nih, selain dari minyak goreng alami. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit. Iya. Ini lilin aromaterapi ini produk sampingan dari minyak kelapa murni ini. Ya, jadi ini komposisinya juga ada minyak VCO-nya. Jadi saya sekalian satu kali jalan. Ini kebetulan saya dapat inspirasinya dari kegiatan UMKM kemarin dari Apindo, bekerja sama dengan Perindahkop Kota Tidore Kepulauan yang membuat pelatihan. Dari situ ada pelatihan terkait lilin aromaterapi. Nah, kemudian saya aplikasikan. Saya bilang, kenapa nggak diaplikasikan aja minyak yang ada di rumah yang nggak bisa dijual, yang nggak lolos saringan itu. Nanti saya rasa saringan lanjutan. Saya buat minyak rempahnya, dan jadilah lilin aromaterapi ya. Jadi ini juga menggunakan VCO oil tadi ya. Iya, baik. Iya, kalau untuk sampai sekarang ini pemasarannya sudah sampai kemana saja? Untuk saat ini pemasarannya masih lokal karena produksinya juga terbatas, karena saya saat ini juga belum punya karyawan, jadi produksinya masih sendiri. Jadi produksinya seminggu hanya 2 kali, di Sabtu dan hari Minggu aja. Jadi produksinya juga terbatas, jadi belum sesuai permintaannya melebihi produksi karena produksinya hanya sedikit. Iya, jadi kalau untuk sekali produksi itu kakak bisa dapat berapa dengan jangka waktu pembuatan Sabtu dan Minggu itu Kak? Jadi sekalinya produksi itu saya produksinya sekitar 20 buah kelapa, itu jadinya sekitar 1,5 liter. 1,5 liter. Kalau jadi sedikit. Jadi kalau untuk dalam ukuran yang seperti ini biasanya 1,5 liter itu dapat berapa botol? Ini kan ukuran segini 250 ml. Jadi kalau 1,5 liter sekitar 6 botol. 6 botol. Jadi dalam sehari bisa 6 botol. Jadi kalau seminggu ya 12 botol, 10 sampai 12 botol. Iya, Sobat Kalesang. Ya, sebelum lanjut di sini juga kita bisa lihat secara bersama kalau selain dengan 250 ml ini terdapat juga 100 ml. Iya, baik.
ini itu minyak kelapa VCO ini berbeda sama minyak kelapa pada umumnya yang biasa kita pakai untuk goreng gitu. Ini prosesnya beda karena diproses tanpa pemanasan. Jadi selama proses itu proses pendinginan, jadi kandungan-kandungan baik dari si minyak itu tidak rusak. Kalau misalnya kita kan ada minyak kelapa yang kalau di sini bilang minyak kelapa bikin itu, iya. nah itu kan prosesnya pemanasan. Nah selama pemanasan itu kan butuh waktu yang lama sampai minyaknya jadi kan. Nah itu kandungan-kandungan baiknya itu selama pemanasan dia rusak. Nah kalau sedangkan ini nggak ada pemanasan, jadi kandungan baik di minyaknya itu nggak rusak. Jadi manfaatnya itu selain kita bisa pakai buat campuran masakan, manfaatnya juga buat kesehatan. Jadi dua punya kegunaan ya, punya dua manfaat. Buat kulit, buat rambut, buat pijat, buat yang gatal-gatal kulit mungkin bisa pakai, luka bakar bisa pakai. Oh, bisa pakai. Ya selain bisa buat kuliner, ternyata juga bisa aromaterapi sekaligus. Iya, di sini kan lihat dari segi warna nih Kak. Biasanya kan kalau untuk minyak goreng itu sendiri ada yang berwarna kuning, misalnya kayak Bimoli yang dijual itu kan warna kuning. Terus minyak kelapa bikin tadi juga warnanya agak sedikit-sedikit mengkuning lah. Kalau produknya Kakak ini kan terlihat sangat bening nih Kak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dari mana? Karena prosesnya tanpa pemanasan sama sekali. Beda kan kalau pemanasan kan yang tadinya sama ampas kelapanya tuh dia goreng, jadi warnanya berubah. Yang tadinya bening lama-lama jadinya menguning. Kalau ini nggak pemanasan sama sekali, jadi benar-benar murni dari kelapanya. Ya baik Kak. Kalau untuk produk di depan sini dari aromaterapi dan juga VCO oil itu harganya dibanderol dari harga berapa sampai ke harga berapa? Kalau yang 100 ml ini 35.000. Kalau yang botol untuk ukuran 250 ml ini 75.000. Nah, kenapa mahal? Karena produksinya tadi itu sangat sedikit dan juga kandungannya itu juga baik bagi kesehatan. Manfaatnya lebih banyak dibanding minyak kelapa pada umumnya. Jadi nanti kalau Kakak ini sentuh teksturnya itu dia tidak sekental minyak biasa pada umumnya. Jadi dia yang minyak biasa ini kental banget, yang ini nggak terlalu gitu. Ya nih Kak, di sini juga kan selain ada VCO, di sini juga ada aromaterapi, lilin aromaterapi nih. Nah, di sini juga ada beberapa varian. Mungkin Kakak bisa jelaskan dari varian-varian apa saja? Kalau lilin aromaterapi ini aku ada buat 5 varian, yaitu dari varian pala, terus cengkeh, serai, kayu manis sama eukaliptus. Ya kalau untuk cara pembuatan dari untuk variannya sendiri itu apakah dicampur atau seperti apa Kak? Ini campurannya ini seperti biasa kita pada umumnya pakai lilin yang ada di toko. Lilin dicampur sama minyak VCO yang sudah dicampur sama rempah. VCO itu dipanaskan sama rempahnya sampai dapat wangi rempahnya dulu, baru nanti dicampur langsung ya Kak. Kalau untuk lilin aromaterapi sendiri ini sekali produksi bisa berapa banyak? Sekali produksi biasanya tuh satu kali buat ya, misalnya kayak rempah pala langsung buat sekilo lilin dengan minyak pala. Iya, minyak pala dia campuran pala dan VCO-nya. Kalau untuk lilin aromaterapi sendiri bisa dibanderol harga berapa tuh kalau ini penjualan? Ukuran segini 50.000. 50.000. Ya Kak, ini kan kita dalam momentum Sail Tidore tahun 2022 nih Kak. Mungkin harapan Kakak saat bergabung menjadi partisipan di Sail Tidore sendiri itu seperti apa sih harapannya setelah Sail ini berlangsung? Ya, harapan saya awalnya tujuan untuk bergabung ke Sail Tidore ini untuk mengenalkan VCO, karena kita tahu kelapa itu merupakan suatu hasil perkebunan Kota Tidore yang cukup melimpah, sedangkan pemanfaatannya itu belum banyak. Jadi hampir sebagian besar masyarakat menggunakan kelapa hanya untuk sayuran, kalau enggak produksi biasanya di daratan Oba itu untuk kopra. Nah, sedangkan ini ada salah satu produk yang manfaatnya juga cukup banyak dan harganya juga stabil, nggak agak rendah gitu kan, ya cukup tinggi harganya. Jadi bisa dilakukan pemanfaatan bagi yang punya punya perkebunan kelapa luas. Selain buat kopra, misalnya harga kopra lagi turun, bisa juga nih produksi VCO. Iya Kak, sekali buat VCO ini bisa menghabiskan berapa kelapa Kak? Yang tadi saya tergantung
kalau kita punya kapasitas dari karyawan banyak, terus alat produksinya juga oke, itu bisa cepat, itu bisa banyak. Cuman sekarang kan keterbatasan ya, belum punya karyawan, terus jadi alat juga masih belum bisa untuk kapasitas besar, jadi hasil produksinya juga terbatas. Iya, betul. Ya, ya, Dan juga harapan saya selama sale ini masyarakat bisa mengenal bahwa oh ternyata selain buat kelapa ini, selain buat sayur, buat kopra, ternyata ada ini manfaat yang ada produksi lain lagi selain santan dan kopra, ada minyak VCO. Sedangkan minyak VCO ini dia tuh kalau di Indonesia atau bagian timur ini kita punya VCO, sedangkan kalau bagian barat mereka punya minyak zaitun. Minyak zaitun. Nah, ini setara. Ya berarti bisa bikin produksi lain ya yang harus dikembangkan dari buah kelapa ini. Iya. Ya terakhir nih Kak, untuk harapan Kakak sendiri mungkin dari produksi VCO ini dan juga lilin aromaterapi, apa sih yang ingin dicapai ke depannya? Apakah ada produk-produk lain yang bisa akan dikulik oleh Kakak melalui dari buah kelapa ini? Ini di kepala udah banyak ini ya. Ini banyak sekali apa yang ingin dimanfaatkan, terutama khususnya buah kelapa ini saya pengen memanfaatkan betul-betul maksimal terhadap buah kelapa, bukan hanya dari daging buahnya aja, tapi dari tempurungnya, dari sabuknya. Ini punya nilai jual yang tinggi, sedangkan orang kalau di Jawa ya itu sudah mulai ekspor dari sabuk kelapanya ini. Sabuk kelapanya ini aja sekarang udah pada ekspor coco beet, coco fiber. Nah ini kalau kita biasa lihat di TikTok dan lain itu, dan aplikasi-aplikasi yang lain, sudah ada penjualan coco beet. Coco beet biasa dipakai buat tanam karena dia punya daya serap air yang cukup tinggi. Nah, jadi kalau orang yang punya lahan terbatas bisa untuk menanam pakai coco beet. Nah itu dia nanti kemudian mau saya manfaatkan. Cuman saat ini tentunya masih mau memaksimalkan dulu produksi dari VCO ini ya. Ya baik, mungkin ini terakhir mungkin yang saya minta dari Kakak, bahwa sebagai anak muda nih, sekarang kan lagi gencar-gencarnya soal UMKM dan memproduksi produk yang bahan utamanya itu dari daerah sendiri. Mungkin pesan Kakak ke anak muda yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Ya pesan saya buat anak muda, jangan jangan berhenti buat bereksplorasi, jangan berhenti buat ngulik-ngulik untuk apa yang ada yang dihasilkan dari daerah kita. Misalnya kita unggulnya ke rempah, kita maksimalkan pemanfaatan rempah itu. Jadi jangan cuma pemasukan barang dari luar aja, tapi kita usahakan dengan pemikiran anak muda, dengan kapasitas anak muda yang kece-kece sekarang yang udah berani ber-UMKM di mana-mana. Kita harus juga membangkitkan daerah kita dengan UMKM yang ada untuk bisa jangan cuma di lokal, tapi mengeluarkan produk yang bisa mengirimkan ke daerah lain. Baik Kak, terima kasih sekali Kak sudah hadir di podcast Kalesang siang hari ini. Iya. Baik Sobat Kalesang, hari ini kita sudah berbincang sangat banyak terkait dengan produk dari VCO Oil, dari salah satu UMKM yang juga berpartisipasi di Sail Tidore kali ini. Baik Sobat Kalesang, jangan lupa untuk sama-sama kita menyukseskan Sail Tidore tahun 2022. Kita sukseskan secara bersama, kita ramaikan secara bersama, dan jangan lupa juga turut berpartisipasi, turut mendorong kesuksesan dari UMKM lokal yang ada di Tidore dan di Maluku Utara semua. Sebelumnya silakan Kakak. Kalau misalnya teman-teman mau pada pesan, ini produksinya di Gurabati, jadi masih dalam Kota Tidore Kepulauan. Jadi teman-teman yang mau mau memesan bisa juga ke Instagramnya Guroho VCO atau di Facebooknya Beranda Mirui. Jadi bisa memesannya langsung di aplikasi tersebut ya. Baik Sobat Kalesang, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk berkunjung juga di Instagram dari Kakak tadi. Ya, mungkin saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.